Assalamualaikum, halo adik-adik semua. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan membahas soal BSE IPA kelas 8 semester 1 di halaman 20 sampai 22. Yuk ikutin terus pembahasannya. Ayo kita diskusikan, lengkapi tabel 1.5 berikut dengan analisis peristiwa-peristiwa yang tertera pada tabel. Tentang apakah peristiwa tersebut merupakan penerapan dari hukum 1, 2, atau 3 Newton. Kemudian tuliskan alasanmu pada kolom alasan dengan baik dan benar. Tabel 1.5 hubungan hukum Newton dengan peristiwa sehari-hari. Nomor 1. Peristiwanya, dua ekor kijang yang saling beradu kekuatan terpental akibat saling mendorong satu sama lain. Nah, peristiwa ini termasuk hukum keberapa adik-adik? Ya, benar sekali. Ini termasuk peristiwa hukum ketiga Newton. Coba adik-adik perhatikan ilustrasi animasi dari peristiwa nomor 1. Dari animasi yang ada di layar, kita dapat tahu bahwa ada gaya aksi dari dua ekor kijang yang saling mendorong dan menyebabkan gaya reaksi dari dua ekor kijang, yaitu mereka saling terpental. Arahnya pun berlawanan antara gaya aksi dan reaksi. Coba adik-adik perhatikan tanda anak panah bahwa gaya aksinya adalah ke depan dan menimbulkan gaya reaksi terpental yaitu ke belakang. Sekarang yuk kita lanjut nomor 2. Soal nomor 2. Dua ekor badak jantan yang bermasa sama melakukan adu kekuatan untuk memperebutkan daerah kekuasaan. Keduanya saling mendorong dengan gaya yang sama, sehingga tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya. Nah, di sini ada kata kunci, tidak ada badak yang bergeser dari posisinya. Maka ini termasuk hukum Newton keberapa adik-adik? Peristiwa tersebut merupakan contoh dari hukum ke-1 Newton. Nah, apakah alasannya? Karena tidak ada satupun badak yang bergeser dari posisinya, maka dua badak saling mempertahankan posisinya sehingga sigma F sama dengan 0. Soal nomor 3. Seekor anak badak bermain-main dengan induknya. Anak badak tersebut terpental ke belakang karena mencoba mendorong induknya dengan kuat. Nah, ini contoh dari penerapan hukum keberapa Newton adik-adik? Ada kata kunci badak tersebut terpental ke belakang. Maka jawabannya adalah hukum ketiga Newton. Alasannya adalah karena ada gaya aksi anak badak mendorong induknya yang menyebabkan gaya reaksi anak badak tersebut terpental. Soal nomor 4. Seekor harimau jantan mendorong anak kijang dengan kekuatan penuh hingga terpental. Nah, ini contoh dari penerapan hukum keberapa Newton? Nah, di sini adik-adik harus berhati-hati karena ada kata kunci anak harimau jantan mendorong dengan kekuatan penuh hingga anak kijang terpental jauh. Nah, biasanya kalau ada kata terpental berarti biasanya hukum ketiga Newton. Tetapi karena di sini ada kata-kata seekor harimau jantan mendorong dengan kekuatan penuh, maka ini termasuk hukum kedua Newton. Alasannya karena dengan kekuatan penuh yang kuat, harimau jantan dapat mendorong anak kijang dengan besar percepatan tertentu. Jadi dapat dikatakan bahwa gaya yang diberikan oleh harimau lebih besar daripada gaya dari anak kijang tersebut. Soal nomor 5. Seekor elang terbang bebas di udara dengan cara mengepakkan sayapnya ke bawah.
Kecepatan udara yang lebih cepat di bagian atas sayap mengakibatkan elang tersebut terangkat ke atas. Nah, dari peristiwa ini termasuk dalam hukum Newton keberapa? Coba adik-adik perhatikan video kakak sebelumnya yang mengenai hukum Newton. Nah, di situ terdapat contoh ada beberapa peristiwa yang merupakan contoh dari penerapan hukum Newton. Nah, di situ terdapat kepakan sayap burung yang merupakan contoh dari penerapan hukum ketiga Newton. Nah, untuk link ada di deskripsi ya. Alasannya karena kepakan sayap burung elang ke bawah merupakan gaya aksi dan mengakibatkan gaya reaksi berupa burung tersebut terangkat ke atas. Soal nomor 6, seekor gajah betina mendorong anaknya ke sungai untuk minum. Gajah betina tersebut mendorong anaknya dengan hati-hati karena massa tubuhnya yang jauh lebih besar daripada massa tubuh anaknya. Hal ini termasuk dari contoh peristiwa hukum keberapa Newton adik-adik? Ya, benar sekali. Ini termasuk hukum kedua Newton. Karena dengan gaya yang diberikan oleh gajah betina mampu menggerakkan anak gajah dengan percepatan tertentu. Soal nomor 7, seekor ikan berenang di dalam air dengan cara menggerakkan siripnya ke belakang. Contoh peristiwa ini merupakan penerapan dari hukum keberapa Newton? Sip, ini merupakan contoh peristiwa dari hukum ketiga Newton, di mana gerakan sirip ikan ke belakang merupakan gaya aksinya dan mengakibatkan ikan terdorong ke depan sebagai gaya reaksi. Lalu bagaimana dengan arah gaya aksi dan reaksinya? Coba diingat ya adik-adik, gaya aksi reaksi selalu memiliki arah yang berlawanan. Jika gaya aksi itu ke belakang, maka akan menimbulkan gaya reaksi ke depan. Soal nomor 8. Seekor jerapah jantan memiliki kepala yang besar untuk menyerang jerapah jantan lainnya saat dewasa. Hal ini merupakan contoh peristiwa dari penerapan hukum keberapa Newton? Ya, benar sekali. Itu termasuk contoh penerapan hukum kedua Newton. Kenapa? Apa alasannya? Karena kepala jerapah yang besar berarti memiliki massa yang besar, sehingga gaya yang dikeluarkan saat menyerang jerapah jantan lainnya juga besar. Soal nomor 9. Seekor kuda berlari dengan kecepatan konstan sambil membawa sebuah paket di punggungnya. Secara tiba-tiba kambing tersebut berhenti sehingga terlempar ke depan. Nah, maksud dari soal ini adalah ketika ada kuda berlari dengan membawa paket di punggungnya, terus ada kambing lewat. Nah, paket yang dibawa dari kuda tersebut jatuh terlempar ke depan. Kira-kira ini termasuk hukum Newton keberapa? Peristiwa ini sama dengan contoh peristiwa yang kakak berikan di dalam video hukum Newton. Nah, untuk link ada di bawah deskripsi ya. Nah, ketika kakak waktu itu memberikan contoh ketika ada sebuah bis yang sedang berjalan, kemudian bis tersebut mengerem mendadak, sehingga penumpang yang ada di dalam bis menjadi terdorong ke depan. Nah, adik-adik masih ada yang ingat tidak? Itu contoh dari peristiwa penerapan hukum Newton berapa? Ya, benar. Itu merupakan contoh peristiwa hukum ke-1 Newton. Alasannya adalah paket terlempar ke depan karena ingin mempertahankan keadaan yang semula dari bergerak tetap ingin mempertahankan keadaan geraknya dengan kecepatan konstan. Nah, kita biasa menyebutnya dengan hukum inersia atau kelembaman. Soal nomor 10. Seorang joki kuda mengikuti kompetisi final berkuda. Di menit terakhir, kuda yang ditungganginya berhenti secara tiba-tiba, sehingga joki tersebut terpental ke depan. Nah, dari peristiwa ini merupakan contoh penerapan hukum keberapa Newton? Oke, betul. Itu merupakan contoh peristiwa hukum ke-1 Newton. Mengapa? Karena pada saat joki terpental ke depan, joki tersebut berusaha mempertahankan keadaannya, yaitu bergerak dengan kecepatan tetap atau dengan kecepatan konstan.
Kita lanjut soal nomor 2 ya. Jelaskan penerapan hukum Newton pada kegiatan olahraga seperti basket, golf, senam lantai, sepak bola, dan lain-lain. Pada saat pemain basket sedang lay up, bola yang dibawa lari oleh pemain basket mempunyai kecepatan yang sama dengan pembasket. Sehingga ketika genggaman bola dilepas, bola basket tersebut akan tetap meluncur ke atas tanpa diberi gaya. Artinya bola yang bergerak tersebut akan cenderung terus bergerak. Hal ini sesuai dengan hukum 1 Newton di mana sigma F-nya sama dengan 0. Pada saat pemain basket sedang mendribble bola, maka ada hukum 3 Newton yang bekerja karena terdapat gaya aksi yang berlawanan arah dengan gaya reaksinya. Gaya aksi tersebut berupa pantulan bola ke lantai dan gaya reaksi sebagai akibat yang ditimbulkan adalah ketika bola tersebut memantul kembali. Pada saat bola sebelum dipukul atau didorong dengan stick golf, maka bola akan tetap diam karena tidak ada gaya resultan yang bekerja pada bola, sehingga sigma F sama dengan 0. Jadi, hukum yang bekerja adalah hukum 1 Newton. Sedangkan ketika pemain bola memberikan gaya berupa dorongan kepada bola, maka bola golf tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Percepatan ini menentukan seberapa jauh bola itu terlempar. Jadi, hukum yang bekerja adalah hukum kedua Newton. Hukum 1 Newton bekerja pada saat posisi pesenam lantai dapat seimbang walaupun sedang berdiri dengan menggunakan satu kaki. Karena tidak ada gaya resultan yang bekerja di mana sigma F-nya sama dengan 0. Pada saat pesenam lantai melakukan gerakan rolling, terdapat gaya aksi reaksi yang bekerja pada saat rolling tersebut, di mana saat kepala didorong ke belakang itu merupakan gaya aksinya, dan ketika badan mulai bergerak ke depan itu merupakan gaya reaksi yang ditimbulkan dari gaya aksinya. Besar gaya reaksi yang ditimbulkan sama besarnya dengan gaya aksi yang diberikan, dan gaya reaksi yang ditimbulkan tersebut memiliki arah yang berlawanan dengan gaya aksinya. Pada saat pemain sepak bola memberikan gaya berupa tendangan, maka bola tersebut akan bergerak dengan percepatan tertentu. Jika tendangan bola searah dengan laju bola, maka laju bola tersebut akan bertambah cepat dan sebaliknya. Hal inilah yang sesuai dengan hukum kedua Newton. Pada saat pemain sepak bola sedang menyundul bola, terdapat gaya aksi reaksi yang bekerja. Di mana pada saat pemain sepak bola sedang menyundul bola, itu merupakan gaya aksinya. Dan gaya reaksi yang ditimbulkan adalah bola tersebut menjauhi kepala. Nah, itu merupakan contoh dari salah satu penerapan hukum ketiga Newton. Itu tadi merupakan pembahasan soal di PSE IPA kelas 8 semester 1 halaman 20-22. Kak Intan undur diri, semoga video ini bermanfaat bagi adik-adik, terus semangat dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa ya subscribe, like, dan tekan loncengnya. Wassalamualaikum, bye-bye.